Widih, banyak tuh rontoknya. Jangan-jangan kamu kurang vitamin D ya? Apaan sih? Kurang vitamin D? Aku sering kok kena sinar matahari. Lah, itu ngapain? Yakin cukup? Ya elah, masih muda udah jompo gitu. Kurang vitamin D ya? Hah? Masa sih kurang vitamin D? Masih makan sayur kok. Sayurnya aja gitu doang. Emang kurang ya? Ya iyalah kurang. Terus seharian di dalam ruangan lagi. Kapan dapat vitamin D? Kena sinar matahari aja jarang banget. Yah, panas lagi. Kok nggak jadi sih? Takut banget kena sinar matahari. Aku sering kok kena matahari pagi. Tapi nggak tiap hari sih. Yakin cukup? Ibu udah minum vitamin D belum? Belum sih. Tahu gak, kalau lagi hamil dan menyusui, kebutuhan vitamin D meningkat. Kan penting buat janin dan menjaga daya tahan ibu juga. Kalian juga butuh vitamin D. Hah? Masa sih? 8 dari 10 orang mengalami kekurangan vitamin D. Sinari harimu dengan Nutrilite Vitamin D3 1000 IU untuk penuhi kebutuhan vitamin D harianmu. Cukup 1 soft gel per hari yang aman dikonsumsi setelah makan. Bye-bye muda jompo. Saatnya hidup yang lebih menyenangkan dengan Nutrilite. Selamat datang dan selamat bergabung di acara talk show Vitamin D Delightful You. Sebelum kita berbincang-bincang dengan expert speaker kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari perwakilan manajemen MW Indonesia, Bapak Dharma Parayana Setirabudi selaku Head of Marketing and Communication. Mari kita saksikan bersama. Selamat siang sahabat Nutrilite, dimanapun Anda berada, selamat datang di acara peluncuran produk terbaru dari Nutrilite, Nutrilite Vitamin D. Sahabat Nutrilite, tahu nggak? Kalau sebagian orang Indonesia tidak menyadari bahwa defisiensi vitamin D adalah hal yang bisa mempengaruhi kesehatan kita. Dan sahabat Nutrilite tahu nggak? Kalau sebagian besar orang Indonesia tidak menyadari bahwa tubuh mereka mengalami defisiensi vitamin D. Sayang ya, kita hidup di negara tropis, kaya akan sinar matahari, tapi kita masih mengalami defisiensi vitamin D. Dan ini fakta loh, karena ternyata 8 dari 10 orang Indonesia itu mengalami kekurangan vitamin D. Dan yang parahnya lagi, hanya 14% orang yang sadar kalau mereka kekurangan vitamin D. Padahal dampak dari defisiensi vitamin D ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan gangguan pada fungsi sendi, ligamen, otot, syaraf, dan tendon, serta tulang belakang. Dan defisiensi vitamin D juga dikaitkan dengan penyakit seperti kesehatan gigi yang buruk, meningkatkan risiko diabetes tipe 1, dan juga kanker. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk mengonsumsi suplementasi untuk mencukupi kebutuhan dan sekaligus mengatasi defisiensi vitamin D di dalam tubuh. Kenapa? Vitamin D itu banyak manfaatnya, Bapak Ibu sekalian, sahabat Nutrilite, karena vitamin D membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi, membantu mendukung kesehatan mental, dan tentunya membantu juga menjaga ketahanan daya tahan tubuh dan mencegah infeksi pernafasan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa tahu apakah kita sudah punya kadar vitamin D yang cukup atau sedang mengalami defisiensi? Sudah pasti, caranya adalah harus ke lab, harus tes gitu ya. Dan sahabat Nutrilite sekalian,
Sahabat Nutrilight yang hari ini hadir mengikuti acara di hari ini, aduh, privilege banget. Kenapa? Karena di hari ini dengan senang hati saya informasikan bahwa kami bekerja sama dengan Prodia dan memberikan diskon 30% bagi sahabat Nutrilight untuk melakukan tes vitamin D di laboratorium mereka. Wah, keren ya. Kita juga sudah membuat vitamin D recommender yang nanti bisa sahabat Nutrilight akses di sini nih. Kelihatan ya? Ini penting untuk pengecekan awal mengenai kadar vitamin D sahabat Nutrilight sekalian. Oke, sebelum saya akhiri pembicaraan saya di pagi hari ini, saya juga cuma mau mengingatkan agar sahabat Nutrilight tidak usah kaget karena produk Nutrilight vitamin D kita dibuat di Bandung. Ya, jangan surprise. Kenapa? Ya, Nutrilight vitamin D kita adalah kolaborasi antara MW Indonesia dan MW Innovation Center. Kita harus nih memproduksi vitamin D kita secara lokal. Kenapa? Karena kita harus memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan atau ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, tapi sahabat Nutrilight nggak usah khawatir. Dengan adanya label Nutrilight, ya, maka vitamin D kita memenuhi semua standar Nutrilight global. Tim dari global, tim Innovation Center kita itu terlibat dari awal. Di saat kita mau memilih pabrik, mereka membantu kita melakukan seleksi. Mereka datang, mereka ke sini, mereka kunjungi pabriknya satu-satu, mereka melakukan assessment. Terus di saat memilih bahan mentahnya, itu juga jangan khawatir. Mereka nggak cuma ngasih tahu, ayo kamu pakai A, B, C. Mereka bilang pakai A tapi dengan standar nomor 1. Pakai B dengan standar yang nomor 1. Mereka tentuin dan kita nggak bisa mengelak dari itu. Bahkan nggak sampai di situ aja. Di saat memproduksi, produksi pertamanya pun disaksikan oleh mereka karena mereka harus mensertifikasi. Mereka harus memberikan seal of approval bahwasannya, produk ini bener loh, udah bisa dipasarkan. Wow, keren ya. Jadi, sahabat Nutrilight nggak boleh khawatir karena walaupun diproduksi secara lokal, tetap mengikuti standar Nutrilight global. Oke? Baiklah, untuk mengenal lebih dekat vitamin D kita, maka dengan senang, dengan berbahagia, di hari ini, saya dan teman-teman dari Nutrilight Indonesia mengundang beberapa pembicara-pembicara keren. Di Jakarta, selamat datang Diamond Bapak Jufri Wongso, Emerald Ibu Lim Suryati, dan tentunya Bapak Ibu Ebio pasti juga sudah kenal dengan dokter yang satu ini, Safir Dr. Edi Kristianto. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Di Medan, saya juga menyapa, hai, apa kabar yang di Medan? Diamond Bapak Darwin dan juga Dr. Hilna Salihat. Selamat datang, Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa menghangatkan suasana di Medan. Surabaya juga tidak ketinggalan, ada pembicara keren, Diamond Bapak Sutanto Adi dan juga Diamond Ibu Ani Susulowati yang jauh-jauh datang dari Malang. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya di Denpasar ada dokter juga nih, dokter yang sudah pasti membahana di wilayah Pulau Bali, Diamond Dr. I Putuwantere, serta ada Emerald Ibu Ni Made Sukasini yang akan didampingi oleh Dr. Eva Rini yang juga seorang Founders Platinum kita. Baik, sahabat Nutrilight, tidak berpanjang lebar lagi. Saya harap Bapak, Ibu, sahabat Nutrilight semua bisa menikmati acara di hari ini, bisa mengambil manfaat dari acara hari ini, dan tentunya membangun bisnis yang lebih sehat. Sukses untuk Anda semua, sampai jumpa. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu nih teman-teman yang ada di store-store yang lain ya, yang ikutan store relay. Halo, AFS Pontianak, ada store Bandung, ada store Malang, ada store Batam, dan juga lain sebagainya. Nah, sekarang langsung saja kita bincang-bincang dengan expert speaker kita, yaitu Dr. Edi Kristianto. Kepada Dr. Edi Kristianto dipersilahkan untuk maju.
Dan saya juga turut mengundang Mbak Agnes selaku Nutrition and Wellness Training Specialist untuk bergabung bersama kita. Oke, selamat siang Dok. Selamat siang Mbak Agnes. Sebentar ya. Ya, selamat siang Vela, apa kabar? Ya, selamat siang teman-teman semua. Senang sekali ketemu lagi nih pada siang hari ini. Oke, Dok. Hari ini kita mau nanya-nanya nih tentang seputar vitamin D nih ke dokter. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama. Kita ingin tahu dong gimana sih faktanya tentang pemenuhan vitamin D di kalangan masyarakat Indonesia, Dok? Oke, ya. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi kan orang bilang Indonesia ini kan negara tropis ya. Kayaknya sih mana ada orang kekurangan vitamin D di negara setropis kita gitu ya. Nah biasanya yang kekurangan vitamin D itu katanya di Eropa yang musim panasnya itu nggak seberapa gitu ya. Tapi Pak Yo, Bu Roma, apa kabar? Nah teman-teman, jadi tapi kalau beberapa penelitian sudah dilakukan loh teman-teman di Indonesia ya. Ternyata hasilnya mengejutkan sekali loh ya. Bagaimana hasil penelitiannya? Saya akan tunjukkan angkanya ya teman-teman ya. Mungkin bisa di-share dari PowerPoint atau PDF-nya. Oke, nih fakta Pak. Jadi defisiensi itu apa? Defisiensi itu kekurangan vitamin D ya. Nah, next. Nih, saya akan tunjukkan angkanya ya. Oke, oh ya, ini yang dimaksud defisiensi kekurangan vitamin D itu ya. Itu kalau hasilnya di bawah 20 nanogram per mililiter. Itu dicek lab ya, teman-teman cek di Prodia itu ada diskon ya. Berapa persen diskonnya adalah? 30%. Oh 30% tuh kesempatan nih ya. Nah kemudian kalau yang sebelahnya itu di negara lain itu suka nanomol per mililiter, di Indonesia lebih banyak nanogram per mililiter ya. Kemudian kalau insufisiensi itu masih kurang ya, yaitu 20 sampai di bawah 30, 29 gitu misalnya ya. Kalau sufisiensi itu artinya yang cukup, ya cukupnya 30 sampai 100 gitu ya teman-teman ya. Tapi dari 30 sampai 100 itu, ya itu kan range-nya panjang ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ujian, kalau lulus nilainya C itu kayak 30 gitu ya teman-teman ya. Nah kalau nilainya itu yang A gitu ya, itu berapa? Itu 100 teman-teman. Ya, jadi yang terbagus berapa ya? 100 yang terbaik gitu ya. Tapi kalau teman-teman bisa mencapai 80 itu sudah bagus sekali ya. Dari 80 sampai 100 ya. Kalau lebih dari 100 tetap bagus, tapi jangan lebih dari 150 ya. Nah, kalau dari British Council ya itu toksisitas atau efek keracunannya itu di angka 300. Di Indonesia masih ambil tengahnya aja biar aman gitu ya. Ini saya ambil dari Prodia nih, 150 ya. Seperti itu. Jadi berapa yang bagus? Saya sarankan sih 80 sampai 100 itu bagus, teman-teman ya. Begitu. Nah, sekarang di Indonesia berapa nih yang cukup, yang sufisien? Yang sufisien itu antara 30 sampai 100 tadi ya. Slide. Nah, ini bukan yang cukup, ini yang kurang, teman-teman ya. Yaitu 240.825.140 orang. Itu. Ini yang kurang loh, ya. Jangan kebalik ya. Kenapa? Angka ini dari mana? Karena dari penelitian tahun yang terbaru ya, penelitiannya itu tahun 2020 teman-teman yang terbaru, yaitu di Indonesia prevalensi defisiensi vitamin D sebesar 90%. Dari jumlah penduduk Indonesia kali 90%, nah itulah angkanya. Stok kita cukup nggak ya vitamin D-nya ya untuk sini? Untuk satu Indonesia ya dok ya? Kayaknya nggak cukup ya. Cukup. Iya, oh cukup katanya. Harus optimis. Cukup optimis ya. Nanti kalau nggak cukup dibikin lagi ya. Oke, nah terus penelitian pada tahun 2016 dari penelitinya Bardosono mengatakan bahwa ini pada ibu hamil yang bawahnya. Ternyata sama loh pada ibu hamil. Dokternya kan bilang ibu hamil kalau pagi jemuran gitu kan. Gitu ya, sering jemuran gitu ya supaya tulang anaknya kuat dan sebagainya. Ternyata nggak dilakuin loh. Kenapa? Karena yang defisiensi pada ibu hamil pun tetap sama 90%. Jadi baik hamil atau tidak hamil sama-sama aja nggak jemuran begitu, Bapak Ibu ya. Nah, itulah faktanya di Indonesia ya. Nah, orang-orang yang kerjanya di dalam gedung ya, ternyata lebih banyak yang mengalami defisiensi daripada orang-orang yang kerja di luar gedung. Nah, kenapa? Meskipun dia di dalam gedung dan punya waktu untuk berjemur, dia memilih tidak berjemur, gitu ya. Mungkin ya kalau yang orang-orang yang biasa kerja di dalam gedung itu lebih elit gitulah,
masa mukanya ngeflek gitu ya, kayak gitu ya. Nah, dia nggak mau jemuran ya. Terus kalau dia jalan keluar dari rumahnya ke kantor, ya kerudungan, ya pakai jaket gitu kan, meskipun naik Gojek juga gitu kan, pakai sunblock gitu ya. Di rumah aja jemuran pakai payung loh. Jemurin baju, maksud saya jemur baju itu pakai payung gitu teman-teman. Ya, saya kalau jalan-jalan di komplek ya, dia bawa anjing nih. Ya, bawa anjing. Anjingnya jemuran, yang satu, yang tuanya satu bawa rantai, yang satu bawa payung gitu. Dia nggak jemuran. Nah, makanya banyak yang kekurangan vitamin D. Itu faktanya di Indonesia, teman-teman. Ini bukan perkiraan, ini berdasarkan penelitian loh, teman-teman ya. Begitu kira-kira Vela. Ya. Oh, wah, ternyata walaupun kita tinggal di negara tropis dengan paparan sinar matahari yang bisa dikatakan tinggi ya, Dok ya. Tapi masyarakat kita masih banyak ya yang mengalami defisiensi vitamin D. Ya. Tapi sebenarnya seberapa penting sih, Dok, peranan vitamin D ini gitu kan? Banyak beredar info kalau peranannya itu penting untuk sistem imun tubuh kita gitu ya. Ya. Nah, vitamin D itu teman-teman awalnya itu adalah dikatakan vitamin tulang, ya nggak? Jadi kalau ayo minum vitamin D supaya apa? Supaya tulangnya kuat. Teman-teman bahkan itu kan sudah diajarkan dari SD kan? Vitamin yang meningkatkan daya tahan tubuh apa anak-anak? Vitamin apa? C, dari lulus tuh SD-nya ya. Yang meningkatkan kekuatan tulang, vitamin D gitu kan. Ya itu tahunya kita itu. Padahal vitamin D itu adalah vitamin yang paling unik, teman-teman. Dari semua jenis vitamin yang ada ya. Nah, yang pertama menguatkan tulang ya, karena dia menyerap kalsium dari pencernaan ya, kemudian masukkan ke dalam tulang. Yang kedua untuk imunitas. Ya, imunitas itu bukan sekedar meningkatkan kekebalan tubuh. Ingat ya teman-teman ya, imunitas itu apa? Yang pertama betul, itu namanya imunoregulator ya. Jadi kalau daya tahan tubuhnya itu kurang, dia akan perbaiki ya, sehingga dia lebih tahan terhadap virus. Beberapa waktu yang lalu, waktu pandemi COVID kan, itu kan melanda seluruh dunia ya. Apa yang diberikan oleh dokter selalu? Ya selain obat COVID-nya selalu diberikan vitamin D gitu ya, karena dia memperbaiki daya tahan tubuh gitu ya. Dan banyak penelitian yang mengatakan waktu zaman COVID itu orang-orang yang kekurangan vitamin D pada waktu diserang COVID itu yang meninggal jauh lebih banyak, 90% lebih tinggi daripada yang tidak kekurangan vitamin D gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu untuk imunitas, tapi bukan hanya itu. Selain untuk daya tahan tubuh terhadap infeksi juga sebagai regulator supaya antibodinya tidak menyerang dirinya sendiri ya, bukan ada kan antibodi menyerang bakteri dan virus kan. Nah, tapi antibodi itu kalau ngaco nih, ya, dia nyerang tuanya gitu, nyerang dirinya sendiri. Itu namanya penyakit apa? Kita pernah bahas autoimun, ya. Nah itu kebanyakan orang yang kena autoimun pun kekurangan vitamin D, gitu ya. Dan kemudian kanker, ya. Ini mencegah. Ini saya yang ceritakan ini berdasarkan penelitian-penelitian, ada referensinya. Nanti kalau butuh nanti saya kasih referensinya. Ini saya nggak tuliskan supaya nggak terlalu panjang ya. Jadi yang pertama itu mencegah kanker prostat ya. Kalau yang wanita sih nggak bakalan kena kanker prostat sih, kan nggak punya prostat ya. Nah kemudian kanker pankreas ya, kanker payudara, ovarium dan kanker kolon ya. Ternyata orang-orang yang dikasih vitamin D ya, ternyata nanti saya tunjukkan ada risetnya ya. Orang-orang yang kekurangan vitamin D itu banyak terkena jenis-jenis kanker ini. Gitu ya teman-teman ya. Terus untuk otak ini mencegah stroke ya. Stroke, depresi, skizofrenia itu gangguan kejiwaan ya, dan juga demensia gitu teman-teman ya. Demensia tahu ya, kepikunan yang bukan normal gitu ya. Jadi ternyata berdampak juga di otak loh teman-teman ya. Apalagi, nah jantung ya, mencegah penyakit jantung koroner ya, vitamin D itu. Kemudian mencegah timbulnya diabetes karena dia membantu tubuh supaya sel-sel beta Langerhans pankreas menghasilkan insulin dalam jumlah cukup. Itu perlu vitamin D ya. Kemudian mencegah premenstrual syndrome ya. Premenstrual syndrome itu yang mengalami siapa? Yang menderita siapa? Perempuan ya. Biasanya menderita suaminya sih. Tekanan batin deh pokoknya deh. Gitu teman-teman ya. Jadi penting untuk wanita maupun pria ya. Oke. Kemudian mencegah gangguan tidur ya. Orang-orang yang sulit tidur itu kebanyakan kekurangan vitamin D, teman-teman ya. Nah, karena malamnya dia udah kurang tidur, malamnya nggak bisa tidur, akhirnya bangunnya siang nggak bisa jemuran pula gitu kan, langsung bekerja, tambah kurang gitu ya. Ya, lagi. Ya, slide. Oke.
Nah, ini teman-teman pernah dilakukan satu riset ya. Ternyata orang-orang yang mengalami infeksi saluran pernafasan kayak pneumonia gitu ya, kebanyakan kadar vitamin D-nya di bawah 10, teman-teman, ya. Terus ya mengalami hepatitis C, kadar vitamin D-nya di bawah 12, teman-teman, ya. Itu penyakit-penyakit infeksi. Ada juga kencing manis, skizofrenia, osteoporosis, ya. Ada kanker usus, prostat, payudara, bahkan pada ibu hamil kekurangan vitamin D menyebabkan berat badan bayi lahir rendah, ya. Kemudian Alzheimer itu seperti demensia, ya, jenis demensia, gangguan sistem imun, alergi, asma, influenza, sirosis hati, Parkinson, depression juga, ya. Kemudian hiperparatiroidisme di sini, ya. Kemudian penyakit jantung, kardiovaskuler. Nah, jadi teman-teman lihat ya bahwa vitamin D itu bukan sekedar masalah tulang, teman-teman. Banyak sistem di tubuh kita itu yang memerlukan vitamin D, ya. Jadi kalau kita kekurangan vitamin D dalam tubuh kita jadi sakit-sakitan, macam-macam sakitnya, ya ganti ini, ganti itu, begitu ya. Nah, kalau di klinik kami orang-orang begitu menunjukkan gejala-gejala mengarah ke vitamin D selalu dites itu. Harus wajib tes itu, teman-teman, ya. Dan ini menunjukkan hasil yang seperti ini. Oke, begitu Vela kira-kira. Wah, sangat luas ternyata Ya, ya dok ya. ya. Jadi peranannya tuh bukan cuma sistem imun aja, tapi dia kemana-mana gitu ya. Nah, kira-kira apa nih dok akibatnya kalau misalnya mengalami defisiensi? Oke. Nah, teman-teman kalau mengalami defisiensi, maka penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi itu sangat beresiko muncul di tubuh kita, teman-teman. Ya. Jadi dengan kata lain, teman-teman harus dijaga supaya vitamin D kita itu dalam minimum sekali 30, tapi kalau buat saya sih nggak cukup, teman-teman banyak referensi, ya 30 itu main-main gitu ya. Jadi 80, 100 itu wajib gitu. Ya nggak dalam sehari jadi sih, tapi itu target yang harus dicapai gitu kira-kira. Oke, dengan akibat defisiensi yang tadi dokter sudah sebutkan, saya yakin ya pasti di antara kita ada yang pernah mengalaminya gitu ya. Nah, kemudian melihat angkanya yang tadi relatif tinggi, mengenai jumlah orang Indonesia yang defisiensi vitamin D, kira-kira apa yang menyebabkan orang Indonesia itu mengalami defisiensi vitamin D, dok? Padahal matahari banyak ya. Ya. Nah, teman-teman, sumber vitamin D apa aja? Matahari, ya. Terus apa lagi? Makanan, ya. Terus apa lagi? Suplemen, 3 kan? Nah, sekarang kita lihat yang di luar suplemen ya. Dari matahari dan makanan, mana yang paling berpengaruh? Matahari atau makanan? Atau makan matahari? Enggak mungkin ya, biar dapat semua. Ya teman-teman, makanan tidak berpengaruh sebesar pada matahari. Ya, jadi itu berbeda loh sama kalau vitamin C. Apa yang berpengaruh? Ya makanan gitu kan, makan buah dan sebagainya gitu ya. Makan lemon sama kulitnya gitu kan, dibikin lemon infusion maksud saya gitu ya, seperti itu ya. Tapi vitamin D itu paling berbeda karena dia tidak bisa didapatkan dalam jumlah cukup dari makanan gitu ya. Nah sekarang kita balik ke pertanyaan tadi, yaitu apa tadi jadi lupa. Apa yang menyebabkan orang Saya Indonesia? nggak lihat Aplen suka grogi soalnya, jadi lupa. Apa yang menyebabkan? Oh ya, orang yang menyebabkan. Indonesia Oke, ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini yang menyebabkan orang Indonesia kekurangan vitamin D. Pertama, paparan matahari yang kurang ya. Jadi jarang berjemur atau teman-teman ada juga pasien saya ya. Dia, dokter saya sudah berjemur tiap hari gitu kan. Terus saya tanya, kok nggak naik vitamin D-nya gitu kan? Iya, tapi karena saya takut hitam, saya pakai sunblock. Gitu. Nah, kalau teman-teman berjemur pakai sunblock, nggak bakalan naik vitamin D-nya, teman-teman. Ya, itu ya. Nah, tapi kadang-kala gini, kadang-kala gini nih teman-teman ya, supaya nih teman-teman kan nanti demo artistry kan, mukanya kelihatan putih, badannya hitam enggak apa-apa. Mukanya kelihatan putih gitu ya, mukanya sih kasih sunblock gitu ya, tapi badannya jangan gitu ya. Badannya jangan itu ya. Nah, terutama di punggung gini ya. Nah, jadi makin banyak kulit yang terpapar sinar matahari, maka penyerapan vitamin D akan makin tinggi. Karena sinar matahari itu mengubah previtamin D di kulit menjadi vitamin D. Gitu, teman-teman ya. Jadi harus terpapar matahari di kulit ya. Memang ya jangan telanjang bulat juga, nanti tangkap satpam di kompleks. Ya. Oke, nah kemudian pemakaian pakaian tertutup sambil berjemur juga menjadi penyebab.
Terus ada orang-orang tertentu yang justru nggak boleh berjemur. Misalnya orang kena penyakit lupus, begitu berjemur dia flare, gitu merah semua, mukanya sakit, ya. Itu yang menyebabkan yang pertama. Yang kedua, gangguan penyerapan makanan di usus, ya. Jadi orang-orang yang sering GERD, sering sakit mah, ususnya meradang, dia makan makanan yang mengandung vitamin D, maka akan penyerapannya terganggu. Kalau minum suplemen terganggu nggak penyerapannya menurut teman-teman? Terganggu juga, sama terganggu juga. Makanya nih teman-teman, orang kalau minum suplemen vitamin D, orang yang punya sakit mah sama yang tidak sakit mah kan hasilnya beda dari hasil labnya, gitu kan? Oh ya, kemarin kita ada kuis ya. Ada. Untuk teman-teman yang sempat ikut sesi SP Above ya. Mau dijawab nggak? Oh iya, boleh nih. Boleh ya. Boleh. Nah, teman-teman kuisnya yang kemarin, bagaimana kalau orang-orang minum vitamin D penyerapannya terganggu supaya penyerapannya bisa maksimal di pencernaan. Sehingga yang diserap banyak kan naik dalam darahnya jadi bagus ya. Nah, gimana caranya? Ada yang bisa jawab? Kalau tidak bisa jawab nanti boleh foto sama Agnes. Kalau bisa jawab ya dok. Ya. Di pojok situ ya. Galak, Ya. gak ada yang mau jawab. Oke, ada? Enggak, ini bukannya berjemur. Maksudnya kalau kita makan suplemen vitamin D atau makanan yang mengandung vitamin D supaya penyerapannya meningkat. Gimana caranya? Lemak, protein, oke. Belum ada yang betul. Bio ini kalau apa-apa protein ya dok ya. Iya, tapi minum proteinnya bagus, bukannya nggak bagus. Betul. Nah, vitamin D itu vitamin yang larut di lemak atau di air. Di lemak. Ya, jadi ada 4 macam vitamin yang larut di lemak, A, D, E, K, ya singkatannya AD, ya. Nah, terus bagaimana supaya dia bisa dilarutkan di lemak dan bisa diserap dalam jumlah tinggi? Harus dikasih asam lemak karena asam lemak itu mudah diserap, yaitu pada salmon omega 3, betul. Ya, siapa namanya? Ya nanti foto sama Agnes ya. Ya. Oke, ya jadi kalau teman-teman konsumsi bersamaan ya, tapi jangan dikasih jeda waktu ya. 1 butir suplemen vitamin D, 1 butir atau 1 gram ya, 1 soft gel itu kan 1 gram salmon omega 3 diminum bersamaan, penyerapannya akan jauh lebih tinggi. Gitu ya teman-teman ya. Begitu caranya, termasuk orang-orang yang mengalami gangguan pencernaan. Kalau tidak gangguan pencernaan ya tetap lebih tinggi gitu ya. Oke, terus slide-nya tadi gangguan pencernaan sudah. Terus kurang asupan makanan yang mengandung vitamin D3. Terus orang-orang yang kulitnya gelap ya. Jadi orang-orang kalau yang kulitnya putih, misalnya Vela kan putih. Nah, terus Agnes putih juga sih. Saya gelap gitu ya. Nah, kalau orang yang kulitnya gelap kayak saya nih, jemuran bermanfaat tidak? Tetap bermanfaat, tapi tidak sebesar manfaatnya pada yang orang-orang yang kulitnya putih. Kenapa? Karena lapisan pigmennya itu sebagian menangkis sinar ultravioletnya ya. Oke. Terus kemudian obesitas ya. Orang-orang yang mengalami obesitas ternyata pada waktu dia berjemur, vitamin D-nya yang ditangkap lebih rendah daripada yang tidak obesitas. Kenapa begitu? Karena vitamin D yang dihasilkan, itu kan di kulit nih, sebagian masuk ke dalam lemaknya, bukan masuk ke sirkulasi darahnya, gitu ya. Seperti itu. Kemudian usia lanjut. Pada waktu usia lanjut, kemampuan kulit untuk merubah vitamin D menjadi vitamin D setelah kena sinar matahari itu juga berkurang. Ya. Oke, ini yang menyebabkan faktor-faktor risiko defisiensi vitamin D. Ini penyebabnya ya. Jadi teman-teman nanti kalau cek vitamin D ini perlu dilihat juga nih, ada nggak yang mengganggu gitu ya. Oke, begitu Vera. Ya. Oke, coba sahabat Nutrilite, ada gak nih yang pernah berjemur dengan menggunakan payung? Ada gak nih? Oke, nah selanjutnya, ini menurut saya penting banget nih dok, pertanyaannya. Jadi bagaimana caranya kita tahu secara pasti kalau kita mengalami defisiensi vitamin D? Selain mungkin dari akibat atau gejala yang tadi dokter sebutkan gitu ya. Karena kan tadi peranannya luas banget nih dari vitamin D ini. Gitu. Oke, baik. Ya, teman-teman, vitamin D itu kan penting untuk tubuh kita ya. Tapi over juga nggak boleh gitu teman-teman ya. Karena itu perlu sih paling tidak setahun 2 kali teman-teman cek dalam darah ya. Seperti itu. Nah, sekarang dari mana kita tahu? Pertama dari gejala. Cuman sayangnya nih,
dari gejala itu tidak spesifik. Jadi sebagian besar justru tidak ada gejala. Kalau ada pun gejalanya nggak khas. Saya sebutkan beberapa saja ya gejalanya ya. Pertama, nyeri punggung bagian bawah, ya, sering pegel-pegel, mintanya diurut terus gitu ya, Itu dipijit. Oh ya, ya. Kalau istri saya juga sering dipijit, itu karena mesra aja sama saya, bukan karena kekurangan vitamin D. Kemudian kelemahan otot, ya, mialgia atau linu-linu, atralgia, nyeri sendi, mudah sakit, ya. Sebentar batuk pilek kasih antibiotik sama dokter. Seminggu 2 minggu sembuh, batuk pilek lagi, diare, kayak kena demam berdarah, macam-macam aja sakit infeksi ya. Kemudian sulit tidur ya, mudah lelah, gangguan mood, biasanya menjadi mudah depresi atau mudah marah. Keringatnya berlebih, rambut rontok, disfungsi ereksi. Yang paling banyak itu rambut rontok sebetulnya ya. Jadi kalau teman-teman rambutnya gampang rontok gitu ya, bangun tidur di bantar banyak itunya rambutnya. Keramas berjatuhan ke bawah rambutnya gitu ya. Coba cek vitamin D ya. Seperti itu. Yang kedua yang paling banyak juga adalah mialgia atau badannya sakit-sakit. Itu juga paling banyak ya. Sehingga sering dikira penyakit autoimun ya. Nah, itu bisa dicek juga. Oke, kemudian ini karena tidak spesifik, satu-satunya yang paling akurat adalah cek darah, teman-teman ya. Slide. Ya, indikator terbaik adalah pemeriksaan darah, itu namanya vitamin D25OH total, nama tesnya. Ya, jadi kalau teman-teman datang, sekarang kan ke Prodi nggak usah pakai pengantar juga bisa ya. Bisa. Jadi mau cek vitamin D itu yang dicek itu, teman-teman ya. Nah, kemudian direkomendasikan 3-6 bulan sekali ya. Jadi paling tidak 6 bulan sekali teman-teman bisa cek ya, seperti itu. Oke, jadi ini yang indikator terbaik. Tetap cek darah ya. Beberapa pasien sering datang, dokter saya mau minta vitamin D, saya perlu minum yang berapa unit ya? Dokternya nggak bisa ngasih keputusan sebelum tahu hasil darahnya, startnya di berapa nih? Apakah 1000 unit atau 2000 atau lebih begitu ya? Oke. Oke, ngomongin soal tes, Nutrilite juga punya sebuah tes yang bisa dicoba untuk mengetahui apakah sahabat Nutrilite memiliki potensi dalam kekurangan vitamin D. Jadi ini bisa di-scan di layar. Ya. Nah, ini ya bisa di-scan di layar dan bisa langsung dicoba tesnya ya. Nah, untuk bisa meningkatkan kadar level vitamin D ini gimana ya, Dok, caranya? Oke. Ya, sekarang kita kalau teman-teman bagaimana supaya level vitamin D-nya itu ditingkatkan kalau yang kurang. Kalau yang sudah cukup bisa dipertahankan ya. Oke, yang bisa tunjukkan slide-nya. Yang pertama, teman-teman bisa dari sinar matahari. Ya, mana sekali lagi mana lebih banyak didapatkan vitamin D dari matahari atau dari makanan? Matahari ya, matahari. Oke. Ini merubah vitamin D3 menjadi vitamin D. Previtamin D3 menjadi vitamin D3 ya, itu pada kulit. Nah, jadi mutlak sinar matahari ya. Caranya berjemur ya, teman-teman ya. Berjemur itu yang terbaik ya untuk meningkatkan vitamin D3 dibanding makanan. Nah, kalau makanan teman-teman bisa makan yang mengandung vitamin D3 itu ada ikan, telur, keju, jamur shiitake ya. Itu mengandung vitamin D3 meskipun tidak sebanyak yang didapatkan dari sinar matahari ya, gitu. Nah, kalau dua ini masih tidak cukup, teman-teman membutuhkan suplementasi, gitu ya. Oke. Oke. Untuk suplementasi vitamin D sendiri sebenarnya dibutuhkan atau enggak sih, Dok? Kalau menurut saya ya, sekarang ini meminta orang jemuran itu yang paling sulit tuh. Iya betul. Kalau saya suruh pilih nih, kamu gratis aja ya, jemuran tapi ya. Jemuran 10 menit jam 12 siang, gitu ya. Nah, dokter saya ini kantor katanya gitu kan. Pagi-pagi udah ngantor, matahari belum terbit tuh ya. Karena dia menghindari macet. Nah, habis itu waktu matahari sudah mulai terbit dia sudah ada di kantornya. Saya bilang, "No problem kan? Kan kamu jemurannya jam 12 siang waktu makan siang." Gitu kan. Jadi jam 12 siang tank kamu keluar tuh ke parkiran. Nah, jemuran di situ 10 menit. Nggak ada satupun yang mau melakukan sampai sekarang nih, teman-teman ya. Nah, orang dia cari makan aja pakai GoFood gitu kan, seperti itu. Jadi dia nggak mau jalan keluar juga gitu ya. Jadi itu yang paling sulit tuh teman-teman ya. Jadi dari makanan sangat sedikit gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang bisa jemuran itu bisa mendapatkannya. Tapi kalau nggak mau harus suplementasi.
saya nggak tahu presentasinya siapa yang berapa yang memilih suplementasi, berapa yang memilih sinar matahari. Tapi kemungkinan sih 99% milih suplementasi. Itu memang belum ada risetnya sih yang itu ya. Seperti itu. Jadi suplementasi tetap diperlukan, teman-teman ya. Baik untuk memaintain maupun untuk meningkatkan gitu ya. Oke, kita tadi sudah simak ya, sahabat Nutrilite, betapa vitamin D ini tuh dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Lalu kita juga sudah mempelajari seperti apa tanda dan gejalanya, dan kita juga bisa mencari tahu juga apakah kita defisiensi atau tidak. Dan sudah tahu juga cara untuk memenuhinya seperti apa. Seperti yang Dr. Edi katakan, suplementasi menjadi dibutuhkan ketika pola hidup kita tuh tidak mampu lagi untuk mendukung kita dalam memenuhi kebutuhan vitamin D. Dan Nutrilite menghadirkan solusi terbarunya yaitu Nutrilite Vitamin D3 1000 IU. Saat ini sudah hadir bersama kita Mbak Agnes, Nutrition and Wellness Training Specialist yang akan menjelaskan keunggulan dari produk terbaru dari Nutrilite. Silakan Mbak Agnes. Selamat siang teman-teman EBO dan para pelanggan semua. Apa kabar hari ini? Oke, senang sekali Agnes melihat di sini cerah ya karena semuanya kompak pakai warna kuning ya. Nah, semoga teman-teman di sini yang menggunakan warna kuning ini udah belanja ya vitamin D. Karena udah pada belanja vitamin D? Udah dapat voucher Prodianya? Jangan lupa nanti dicek. Karena tadi kalau kata Dokter Edi nggak ada cara lain untuk tahu pasti kita butuh apa enggak atau berapa dosis yang kita perlukan kalau nggak dengan cek tes vitamin D darah ya. Nah, sekarang Agnes mau kasih tahu nih, apa sih keunggulan dari produk vitamin D Nutrilite vitamin D3 1000 IU yang teman-teman udah beli nih ya. Oke, nah sekarang kita langsung lihat aja ya. Kebutuhan vitamin D, kita tuh sehari-hari memang sangat membutuhkan vitamin D ya. Nah, oke ini masih slide-nya Dr. Edi ya. Oke, nah vitamin D3 1000 IU ini yang Nutrilite hadirkan sudah siap untuk mendukung kebutuhan dari teman-teman semua untuk memenuhi kebutuhan vitamin D-nya. Karena kita sekarang siapa sih yang mau berjemur gitu ya, yang mau panas-panasan, skincare-nya udah mahal, artistry udah beli mahal gitu kan ya. Masa suruh berjemur, nanti ada flek, belum lagi ada ancaman penyakit lain seperti kanker kulit gitu ya. Kalau misalkan kita berjemur terkena sinar UVB terlalu lama. Jadi mau nggak mau kita membutuhkan apa yang namanya suplementasi. Nah, Nutrilite menghadirkan nih suplemen yang terpercaya gitu ya, yang aman, alami dan juga efektif untuk membantu kita meningkatkan kadar vitamin D maupun menjaga kadar vitamin D3 yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kita lihat selanjutnya. Oke, vitamin D ini berkontribusi tadi banyak ya. Di antaranya yang banyak kita ketahui adalah karena pentingnya untuk kebutuhan tulang, gigi gitu ya. Sistem imun yang lagi heboh-hebohnya nih kemarin-kemarin gitu ya. Sistem imun butuh vitamin D. Tapi ternyata setelah mendengarkan penjelasan dari Dr. Edi itu sangat luas. Seluruh tubuh kita butuh yang namanya vitamin D. Jadi kita wajib memenuhi kebutuhan tubuh kita tersebut ya. Nah, next. Ada juga orang-orang yang memiliki resiko terhadap kekurangan vitamin D. Selain kita yang mungkin ada di sini yang kebanyakan berada di dalam ruangan gitu ya. Ada orang lain juga populasi tertentu yang beresiko seperti lanjut usia, kemudian ibu hamil dan juga menyusui, orang-orang yang memiliki resiko penyakit infeksi atau penderita penyakit autoimun gitu ya. Itu adalah kelompok-kelompok yang sangat beresiko terhadap kekurangan vitamin D yang membutuhkan asupan vitamin D yang cukup untuk bisa meningkatkan kadar vitamin D3-nya di dalam darah. Next. Oleh karena itu, Nutrilite hadir. Karakteristiknya apa sih dari produk kita ini? Unique selling point-nya apa? Keunggulannya apa? Yang pertama adalah dengan dosisnya 1000 IU. Di mana dosis ini adalah dosis yang pas gitu ya, yang sudah mengikuti standar juga kriteria dari BPOM untuk membantu kita
dalam memenuhi kebutuhan vitamin D dari suplemen. Kemudian pastinya yang menjadi ciri khas dari produk Nutrilite juga adalah karena produk ini tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet, dan juga tanpa pewarna sintetis. Gluten free, jadi aman buat teman-teman yang memiliki alergi gluten gitu ya. Dan yang gak kalah penting untuk seluruh masyarakat Indonesia adalah produk ini sudah mengantongi label halal. Ya, sudah mengantongi label halal, dapat dikonsumsi mulai 12 tahun ke atas dengan cara konsumsinya adalah 1 soft gel per hari. Namun dosis ini juga masih bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Kemudian, nah Nutrilite vitamin D3 ini dengan bangga gitu ya diproduksi di Indonesia dengan kita berkolaborasi dengan saintis dari MW Global Innovation and Science Division gitu ya untuk memproduksi produk yang sesuai dengan standar Nutrilite global gitu. Dan juga nanti akan Agnes tunjukkan ya kalau produk kita ini memang sudah terbukti efektif gitu ya. Ada studi empiris yang kita lakukan untuk melihat bahwa produk ini bisa meningkatkan kadar vitamin D di dalam tubuh kita. Nah, kita lihat selanjutnya. Oke. Dengan tetap menganut ya, dengan tetap memegang teguh pilar-pilar yang ada di dalam Nutrilite Global, di mana we believe in nature, kita menggunakan bahan yang alami, dan juga we believe in science, dengan mengkombinasikan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, menjadikan sebuah produk yaitu Nutrilite vitamin D3 1000 IU yang mampu memenuhi dan juga meningkatkan vitamin D di dalam tubuh kita. Next. Di sini ada sedikit perbandingan gitu ya. Apa sih keunggulan kita dibandingkan dengan brand-brand yang ada di luaran sana ya. Ini brandnya silahkan tebak-tebak buah manggis aja brandnya apa. Di sini ada beberapa penjabaran diantaranya ya. Nutrilite vitamin D3 ini dikemas dengan satu botolnya isinya adalah 60 kapsul lunak. Nah, di sini bisa dilihat nih yang sangat terlihat jelas perbedaan antara Nutrilite vitamin D3 1000 IU dengan produk lainnya adalah yang pertama, kita sudah mengantongi label halal. Ya, berarti semua prosesnya itu sudah diawasi, sudah dipastikan itu halal dan aman untuk seluruh penduduk Indonesia. Kemudian dari segi bahan-bahan aditif atau bahan tambahan yang digunakan, ya, produk Nutrilite tidak menggunakan pemanis buatan maupun pewarna buatan dan juga tanpa pengawet buatan, ya. Di mana ternyata produk-produk di luaran sana masih ada loh yang menggunakan pewarna buatan atau mungkin pemanis buatan gitu ya di dalam produk vitamin D-nya, dan ini tidak ada di dalam produk Nutrilite, ya. Kan sekarang customer sudah semakin cerdas dalam memilih gitu ya, sudah semakin tahu apa yang baik bagi tubuhnya. Nah, kita bisa memberikan yang terbaik bagi mereka, kita bisa memberikan yang terbaik buat tubuh kita juga dengan mengkonsumsi Nutrilite vitamin D3 1000 IU yang sudah jelas asalnya, ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat ya studi empiris. Oh, oke, ini bisa di skip aja dulu. Mungkin nanti di akhir akan ada yang menanyakan gitu ya. Oke, next. Next. Nah, oke. Next. Oh, yang sebelumnya. Oke, nah di sini kita lihat ya dalam waktu 1 bulan. Ya, dalam waktu 1 bulan ini ada beberapa panelis ya, ada 6 panelis yang sudah kita cek gitu ya, untuk kita lihat benar nggak sih dengan mengkonsumsi vitamin Nutrilite vitamin D3 1000 IU mampu meningkatkan kadar vitamin D di dalam tubuhnya. Dan ternyata terbukti gitu ya dari 6 panelis yang dites di Prodia gitu ya, ternyata terjadi peningkatan rata-rata yaitu 6,5 poin. Dengan paling kecil
kenaikannya itu 2,9 dan paling tinggi itu kenaikannya adalah 11,3 ya. Dalam waktu 1 bulan mengkonsumsi Nutrilite vitamin D3 1000 IU 1 soft gel per hari ya. Nah, luar biasa sekali nggak sih produk kita ini gitu ya. Jadi kita nggak sembarangan gitu ya, karena kita bisa membuktikan juga produk kita bisa meningkatkan vitamin D3 di dalam tubuh kita gitu. Oke, nah selanjutnya. Nah, di sini kalau teman-teman mungkin banyak yang bertanya gitu ya, di Kalmakdi kita sudah ada vitamin D gitu ya. Terus perlu nggak sih kita mengkonsumsi vitamin D3 1000 IU? Nah, jadi vitamin D yang sekarang ini tidak untuk menggantikan Kalmakdi. Ataupun kalau sudah mengkonsumsi Kalmakdi gitu ya, bukan berarti nggak perlu mengkonsumsi vitamin D3 1000 IU dari Nutrilite ini. Kenapa? Karena mereka ini saling bekerja sama antara kalsium, magnesium, dan juga vitamin D. Saling bekerja sama, saling membantu untuk salah satunya di fungsi tulang kita. Ya, membantu menjaga kepadatan tulang dan juga membantu meningkatkan kepadatan tulang kita. Ya, jadi ini bukan untuk menggantikan, tapi untuk saling membantu satu sama lain. Oke, nah kira-kira dari saya penjelasannya itu aja. Mungkin Bapak Ibu kalau punya pertanyaan silakan ditulis nanti untuk kita masuk ke sesi tanya jawab ya Vela ya. Ya, betul. Oke, luar biasa sekali ya dukungan yang diberikan oleh MO Indonesia dan juga Nutrilite untuk kita. Semakin lengkap solusi pemenuhan nutrisi yang dihadirkan dengan adanya Nutrilite vitamin D3 1000 IU ini. Di sini juga sudah ada para leaders yang sudah mencoba manfaat dari Nutrilite vitamin D3 1000 IU ini. Saya mau mengajak sahabat Nutrilite untuk mendengarkan secara langsung testimoni dari Pak Jufli Wongso dan Ibu Lim Suryati. Nah, untuk Pak Jufli Wongso dipersilakan untuk maju. Boleh minta tepuk tangannya? Oke, sebelum kita mendengarkan sharing dari Pak Jufli Wongso, mari kita saksikan bersama video testimoni dari Ibu Lim Suryati. Hai, saya Lim Suryati. Saya ingin sharing tentang pengalaman saya dalam mengkonsumsi Nutrilite vitamin D3 1000 IU. Nah, dalam 1 bulan saya mengkonsumsi produk ini, vitamin D dalam darah saya ternyata naik 4 poin. Dan itu sangat luar biasa. Bisa dilihat dari hasil cek lab, before itu ada di angka 37,2 dan after setelah 1 bulan itu di angka 41,2 nanogram per mililiter darah. Jadi sangat luar biasa. Yang saya benar-benar rasakan pada saat mengkonsumsi produk ini adalah pegal-pegal sehabis olahraga itu benar-benar tidak ada lagi, dan bangun pagi saya merasa sangat segar badannya dan sangat berenergi. Jadi saya juga mengkonsumsi produk ini untuk menjaga imunitas saya, dan pastinya sebagai wanita kita ingin mencegah osteoporosis dan juga penyakit-penyakit di masa tua nanti, yaitu diabetes, seperti kanker juga ya. Jadi bagaimana kita bisa men-sharingkan produk ini ke teman-teman user kita, yaitu pertama kita harus self use, kita pakai sendiri, kita buktikan sendiri dengan hasil check up dari lab ya, check up darah kita. Lalu keyakinan kita pasti akan nambah, dan itu membuat kita akan excited dalam memperkenalkan produk ini ke teman-teman kita. Action kita pasti maksimal dan hasilnya juga pasti maksimal. Ini pengalaman saya, kini giliran kamu mencobanya. Thank you. Oke, boleh minta tepuk tangannya lagi? Oke, sekarang sudah hadir bersama kita Bapak Jufli Wongso. Selamat sore Pak Jufli. Selamat sore semuanya teman-teman. Oke Pak Jufli, saya mau nanya nih. Berapa kadar vitamin D dalam tubuh Bapak sebelum dan setelah konsumsi Nutrilite vitamin D3 ini? Sebelum mulai konsumsi hasil tes dari lab itu cukup baik ya, saya kalau menurut angka itu ya 33,4 ya, itu yang 33,5 hasil ininya. Karena memang mungkin dengan kebiasaan saya sering hobi tanaman, berkebun, jadi setiap hari ya di rooftop ya kejemur gitu.
Dan istri saya suka komplain jadi hitam gitu. Sama kita. Oke, kalau setelah mengkonsumsi vitamin D3, apakah ada perubahan di angka tersebut? Iya, jadi waktu tes kedua di hari ke-15 itu menjadi 37,1 ya. Wow. Dan cukup tinggi. Nah, dan di hari ke-30 memang agak penurunan sedikit, 36,4 kayaknya tadi kalau saya lihat selisihnya tadi yang peningkatan paling rendah saya kayak 2,9 ya. Tapi memang waktu itu saya pernah tanya ke Pak Edi juga, kenapa ada penurunan. Ternyata memang waktu pas menjelang tes 30 hari ke-30 itu saya ada 10 hari lebih ada kegiatan di gereja, jadi saya nggak sempat berkebun. Nah, jadi ternyata tanpa jemur pun ya dipertahankan lah itunya angka jumlahnya gitu. Oke, kira-kira adakah perubahan yang dirasakan Pak Edi? Pak Jufli, sorry. Kalau perubahan secara signifikan karena mungkin angkanya belum terlalu jauh ya, jadi oke-oke aja, jadi belum secara terasa, tapi ya tadi karena udah dengar dari penjelasan Pak Edi ya targetnya ya kalau bisa sampai ke 80 ya. Ya itu pasti nanti akan lebih berasa gitu efeknya. Oke, boleh gak nih Pak Jufli berbagi tips sama kita semua untuk memperkenalkan produk ini kepada customer? Oke, mungkin sama seperti tadi yang di penjelasan dari Ibu Lim ya, yang mungkin ya kita dari Nutrilite kita bukan penjual ya, dari IBOMB kita adalah merekomendasikan, otomatis ya kita sendiri harus buktikan sendiri gitu. Buktikan sendiri dengan kita mengkonsumsi, itu yang selalu kami lakukan dan kami selalu kami rasakan dan kami sharingkan kepada teman-teman. Dan dengan penjelasan-penjelasan dan training dari MB, jadi kita tahu bahwa ternyata memang semua orang tuh butuh vitamin D ini. Dan yang selalu kami yakinkan kepada customer adalah yang kami percaya di MW itu adalah semua produk-produk Nutrilite itu adalah dosisnya. Nah, itu yang kita tahu di luaran sana banyak sekali vitamin macam-macam, tapi tadi tidak dijelaskan dosis yang paling aman berapa buat kita. Tapi kita percayakan dengan kebutuhan vitamin di keluarga kami semua di Nutrilite, karena kami percaya semua yang diproduksi itu adalah dosis yang sangat aman gitu. Yang otomatis kita tidak inginkan setelah kita konsumsi puluhan tahun, belasan tahun kemudian ternyata produknya bermasalah dan udah kita pakai selama bertahun-tahun gitu. Itu yang selalu kami juga berikan penjelasan kepada konsumen. Yang kita butuhkan adalah bukan hanya kita keluar uangnya, tapi adalah keamanan juga gitu. Dan itu yang kita sangat percaya di Nutrilite gitu. Oke, luar biasa sekali ya sahabat Nutrilite. Nah, selanjutnya nih kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab ya sahabat Nutrilite. Jadi untuk sahabat Nutrilite yang punya pertanyaan boleh langsung disubmit ke panitia, dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita. Oke, akan kita bacakan. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Diah Krisnawati. Apakah vitamin D itu beda dengan vitamin D yang ada pada Kalmakdi? Oke. Nah, tadi ya, di dalam Kalmakdi itu juga mengandung vitamin D. Nah, vitamin D, oh iya boleh. Vitamin D yang terkandung ini sama-sama vitamin D3. Ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi vitamin yang terkandung itu sama. Kalau di Kalmakdi vitamin D-nya itu satu tabletnya 133 IU. Jadi kalau dalam satu hari kita konsumsi 3, anjurannya kan sehari 3 ya. Itu adalah 400 IU kita mengkonsumsi gitu. Jadi pun ditambah dengan vitamin D3 Nutrilite yang 1000 IU ini, kita masih di angka 1400. Masih di batas aman untuk mengkonsumsi. Benar begitu ya Dokter Edi ya? Oke. Ada pertanyaan kedua. Apakah orang dengan bone density yang bagus tetap bisa defisiensi vitamin D3? Saya jawab ya. Ya, bisa jawabannya. Karena vitamin D bukan hanya untuk tulang gitu ya. Nah, sebetulnya bone density ya, itu puncaknya itu tertinggi itu di umur 30 sampai 40 tahun. Itu yang tertinggi ya. Nah, setelah itu meskipun kekurangan vitamin D, bone density-nya itu nggak langsung turun, teman-teman. Tetap tinggi meskipun mungkin saat itu dia kekurangan vitamin D.
gitu ya. Lama-lama ya akan menurun juga seperti itu. Jadi bone density dengan vitamin D tidak selalu menunjukkan bahwa bone density yang bagus pasti vitamin D-nya bagus, belum tentu. Ya, jadi menentukannya gimana, tes darah gitu ya. Oke, apakah sudah terjawab, Ibu Diah Krisnawati? Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua ini datang dari Pak Edi. Papi saya kalau bangun tidur di tumit kakinya sakit 10 menit. Ada teman gereja info katanya ada kemungkinan kurang vitamin D. Dianjurkan minum vitamin D, apakah betul? Berapa dosis dan kira-kira penyebabnya apa dan apa solusinya usia Papi 75 tahun? Oh ya, oke. Itu jadi pada waktu bangun tidur nih teman-teman nginjek lantai ya, itu sakit sekali. Tapi nanti udah jalan-jalan sakitnya hilang. Nah nanti kalau dia diem aja nih duduk seperti ini, nanti nginjek lantai lagi sakit lagi gitu kan. Nah itu namanya spur formation. Jadi muncul perkapuran atau tanduk yang seperti tanduk bentuknya itu di tulang gitu ya. Nah itu belum tentu karena kekurangan vitamin D juga gitu ya. Nah, kebanyakan disebabkan karena kafein, itu yang paling banyak ya. Karena faktor usia bisa, tapi yang paling banyak karena kafein. Misalnya sering mengkonsumsi kopi ya, atau mengkonsumsi green tea, itu bisa muncul spur formation gitu ya. Nah, itu bisa diatasi, tentunya ada pengobatan untuk itu ya, itu mudah mengatasinya. Tapi kita nggak bahas sekarang, nanti jadi berbeda arahnya. Oke, jadi untuk Pak Edi mungkin bisa dikonsultasikan kepada dokter lebih lanjut gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga muncul dari Ibu Rizky Cesarini. Vitamin D di luaran dikonsumsi 5.000 IU per hari. Bedanya dengan Nutrilite vitamin D dengan yang lain apa? Dan apakah 5.000 IU merek X dibandingkan dengan Nutrilite 1.000 IU sebanding? Oh ya, oke. Nah teman-teman, vitamin D 5.000 IU dengan 1.000 IU sama-sama vitamin D, beda di dosisnya, ya. Jadi berapa banyak vitamin D yang diperlukan tergantung dari cek darahnya. Nah teman-teman kalau di produk dari Nutrilite itu kan 1.000 IU kan, apakah minumnya harus 1.000? Belum tentu. Kadang-kadang bisa 2.000, bisa 3.000, bisa 4.000, begitu teman-teman ya. Jadi secara kualitas pasti yang produk dengan dari Nutrilite itu memiliki standar kualitas yang sangat tinggi tentunya ya. Tapi dosisnya itu juga menyesuaikan dari hasil tes darahnya nanti. Mungkin saya bisa tunjukkan sedikit ini yang yang disarankan dari jurnal-jurnal kesehatan ya. Bisa yang slide yang dosis tadi tuh, yang slide ya. Oke, jadi dosisnya nanti menyesuaikan teman-teman ya. Nah, untuk kita mengetahui dosis yang tepat, tentunya teman-teman perlu cek darah itu ya. Nah, jadi kalau kadar vitamin D-nya insufisiensi atau 20-30 ya, itu teman-teman konsumsi 1 atau 2 sehari ya. Saya nggak tentukan harus pagi semua atau harus malam semua, gitu, atau pagi dan malam itu bebas sih teman-teman. Memang beberapa referensi menyarankan pagi. Kenapa begitu? Karena matahari terbitnya pagi katanya gitu. Tapi yang nggak tahu ada hubungannya atau enggak ya. Seperti itu. Tapi hasilnya sih sama diminum kapanpun. Kemudian defisiensi ringan 12-20 itu 2.000 unit sehari. Kalau yang berat sekali di bawah 12 itu 3.000 sampai 5.000 unit per hari selama 6 sampai 12 minggu gitu ya. Nah, setelah 6 sampai 12 minggu kalau yang berat sekali itu dicek lagi darahnya. Tapi kalau yang lain itu 6 bulan sekali baru dicek ya. Yang bawahnya lagi untuk anak-anak juga bisa ya, 0 sampai 9 tahun 2.000 unit per hari selama 6 minggu. Ini yang defisiensi ya. Untuk di atas 9 tahun 4.000 unit per hari selama 6 minggu ya. Nah, maintenance itu 400 sampai 1.600 ya, atau 1.000 unit gitulah supaya gampang ya. Itu per hari itu untuk maintenance ya. Ini ada referensinya saya tuliskan di bawah ya, patokannya ya, seperti itu. Nah, begitu mungkin bisa menjawab ya. Iya. Semoga menjawab ya. Ya, ada bedanya yang lain di komposisinya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat nih vitamin D ini sama ini yang gedenya ya. Tapi ini nggak dijual ya. Enggak. Dijual buat dokter. Oke, nanti saya bawa pulang. Nah, jadi teman-teman di sini ini mengandung vitamin D 1.000 unit, kolkalsiferol
1000 mikrogram, itu komposisi utamanya ya. Nah, kita punya komposisi yang kedua. Di sini juga mengandung PV. Yang lain nggak ada. Udah pada dicatat nih, Pak. Gitu ya, itu bedanya ya. Komposisinya beda ya. Yang ini bisa menghasilkan cuan ya, Pak? Iya, iya. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andi. Apa bedanya vitamin D yang bentuknya soft gel dan tablet? Mana yang lebih bagus? Ya, sama. Bagusnya sama ya. Bagusnya sama yang soft gel maupun tablet ya. Kalau tablet itu harus dikunyah dulu, tablet kunyah ya. Oke. Oke, masih banyak nih. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik nih. Ini ditujukan untuk Kak Agnes dari Kak Maria. Vitamin D menggunakan oil dari bulu domba. Nah, dombanya dari negara mana? Oke, ya ini sebuah pertanyaan menarik, agak nyeleneh, cuman kayaknya penting juga gitu ya buat kita tahu dari mana sih asal vitamin D3 yang terkandung dari Nutrilite vitamin D3 1000 IU. Jadi bahan alami yang digunakan adalah bulu domba, ya, bulu domba yang diimpor dari Jerman. Dari Jerman ya Bapak Ibu semuanya, seperti itu. Di Indonesia nggak ada ya? Nggak ada. Ya, Kita pilih yang berkualitas yang sesuai dengan standarnya Nutrilite gitu. Iya betul. Soalnya di Indonesia kebanyakan serigala berbulu domba. Betul. Bukan domba beneran ya. Makanya diimport ya. Betul dok. Iya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari Pontianak nih. Jauh nih pertanyaannya ya. Dari Bapak Willy dari Pontianak. Untuk anak-anak kan di botol ditulis 12 tahun ke atas. Apakah boleh untuk anak yang asma? Kalau boleh, berapa batasan pemakaiannya? Ya, untuk anak-anak saya sarankan yang tadi. Kalau kekurangan ya, defisiensi ya, yang tadi slide tadi ya. Oke. Oke. Ya, itu ada di sini ya. Ada pertanyaan selanjutnya. Benarkah kalau minum vitamin D terlalu banyak akan tumbuh tulang muda? Oh iya, oke. Daun muda kata Bu Roma. Jadi gini teman-teman ya, mungkin yang dimaksud perkapuran ya. Kalau itu tidak berlebihan, tidak toksisitas, ya nggak tumbuh tulang tidak tumbuh perkapuran. Jadi saya ikutan tulang muda, gitu teman-teman ya. Oke, makanya perlu dicek darah tadi. Oke, ada pertanyaan lagi untuk Kak Agnes. Apakah vitamin D Nutrilite ini bisa dikonsumsi oleh orang yang vegan? Oke, nah jadi karena tadi salah satu pembuatnya adalah bulu domba. Selain itu, soft gelnya itu menggunakan gelatin dari sapi. Ya, nah jadi itu bahan pembuatnya yang mana belum vegetarian friendly, gitu ya. Tapi ada aja nih kadang-kadang yang suka memberikan saran, oh bisa kok dengan soft gelnya aja kita nggak konsumsi, tapi kita konsumsi isinya aja. Toh dalam pembuatannya kan yang digunakan adalah bulu dombanya ya, dengan tidak menyembelih atau tidak menyiksa dari dombanya tersebut, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lanjutan, apakah ini mau dilanjutkan atau tidak? Oh, ya boleh. Oke. Ini dari Ibu Leni di Pekanbaru. Ibu hamil atau lanjut usia, apakah tetap satu soft gel? Oh ya, oke. Jadi tetap cek darah juga sih. Iya. Apalagi kalau ibu hamil nih, teman, kalau nggak cek darah gawat juga gitu. Kita kasih 1000 unit, ternyata vitamin D-nya misalnya hanya 10 gitu ya. Wah, nanti terlambat. Bisa berat badan lahir rendah dan mengganggu pertumbuhan janin. Jadi cek darah untuk menentukan dosisnya. Biasanya nanti dokter kandungannya akan melakukan itu juga, minta dilakukan tes darah juga. Ya. Oke. Dan ini untuk pertanyaan terakhir. Dari Ibu Santi, apakah 5 kali 1000 IU sama dengan 5000 IU dalam 1 kali minum? Oh ya, ada kalkulator nggak ya? 5
5 kali 1000, ya betul 5.000. Jawabannya itu betul. Betul, Anda pintar sekali 5 kali 1000, 5.000 ya. Bagus, betul, betul. Kita juga dites matematikanya nih, Dok. Gawat. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir dari Bapak Alexander Harun dari BSD. Dokter Edi pernah bilang kalau penyakit eksim salah satunya karena kurang vitamin D. Untuk menghilangkan flek hitam akibat eksim, pakai apa ya, Dok? Oke, eksim termasuk penyakit autoimun ya. Jadi betul itu bisa karena kekurangan vitamin D, dipicu kekurangan vitamin D muncul eksimnya, atau eksimnya sudah ada, kekurangan vitamin D menjadi parah ya. Jadi mutlak penting untuk yang kena eksim vitamin D harus mencapai 80 tadi ya. Oke, terus sekarang eksimnya udah sembuh nih ceritanya. Nih timbul flek hitam-hitam gitu kan. Nah, cara mengatasinya bagaimana kalau di kaki ya? Itu cara mengatasi dengan cepat itu pakai kaos kaki, nanti tidak kelihatan ya. Itu ya, stocking gitu ya. Kalau di paha ya pakai stocking yang tinggi ya. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau ngilangin benar-benar fleknya ya, itu gunakan serum vitamin C. Ya, gunakan serum. Itu ampuh itu ya. Begitu ya. Jadi enggak apa-apa yang lain pakai di wajah, kita pakai di kaki gitu. Ya, begitu jawaban saya. Oke, Dok. Ada lagi nih, Dok. Dari Ibu Desi Mulyati dari Pekanbaru, vitamin D ini boleh minum dengan kalmakdi atau tidak? Oke, kalau teman-teman mengalami masalah osteopenia ya, kekurangan kalsium dalam tulang gitu ya. Nanti kan kita ada tes tuh, ada di tes. Itu teman-teman boleh tambahkan. Tapi kalau tidak ya nggak perlu gitu ya. Tapi teman-teman bisa konsumsi misalnya double X, itu kandungan mineralnya itu cukup tinggi ya. Nah, karena si vitamin D itu meningkatkan penyerapan kalsium sampai 20 kali lipat dari tanpa mengkonsumsi vitamin D gitu ya. Jadi dari double X sudah cukup. Seperti itu ya. Kecuali teman-teman memang osteoporosis atau osteopenia waktu dites ya perlu gitu ya. Oke, ini ada lagi dari Ibu Dian Patria. Saat ini banyak vitamin D3 1000 IU yang diproduksi di US atau Australia. Kenapa Nutrilite produksi vitamin D3 1000 IU ini di Indonesia? Mungkin ini pertanyaannya untuk Kak Agnes ya. Gimana, Vela? Tadi pertanyaannya? Saat ini banyak vitamin D3 1000 IU yang diproduksi di US atau Australia. Kenapa Nutrilite produksi vitamin D3 1000 IU ini di Indonesia? Oke, nah jadi kita mengikuti aturan yang ada di Indonesia ya. Jadi kita mengikuti aturan BPOM, di mana BPOM ini menentukan bahwa untuk produksi vitamin D3 ini kita harus menggunakan single ingredients atau bahan bakunya itu satu gitu ya sumbernya. Sedangkan produk-produk yang ada di negara lain itu tidak single source ya. Kalau yang harus bisa dijual di Indonesia harus single source. Oleh karena itu kita dengan berupaya gitu ya ingin memberikan yang terbaik tentunya untuk para pelanggan yang ada di Indonesia. Kita berupaya nih gimana caranya? Ya udah kita buat sendiri. Tapi tentunya dengan mengikuti aturan yang sudah ada dari MW Global maupun dari Nutrilite gitu. Dan ini diawasi dengan ketat oleh MW Global. Karena dari tim saintisnya sendiri dari MW Innovation and Science-nya itu juga mengawasi ya, mereka juga melakukan pengecekan di mana kita akan melakukan produksi, apakah prosedur produksinya sudah sesuai dengan standar Nutrilite dan apakah bahan baku yang akan digunakan nantinya gitu ya, apakah sudah sesuai dengan standarnya Nutrilite Global. Nah, karena sudah mengikuti semua peraturan itu dan sudah diawasi juga oleh MW Global gitu ya, maka kita dengan percaya diri kita mampu memproduksi Nutrilite dengan kualitas yang sama seperti yang ada di negara lain. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada lagi nih. Banyak ya. Ini dari Pak Bondan. Penyerapan vitamin D3 kurang pada usia lanjut. Berapa batasan usia lanjut? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun? Ya, kalau kita patokan usia lanjut kan 60 ya.
Tapi kalau secara kesehatan tuh 40 tuh. Gitu ya. Saya udah masuk ya, nggak nyadar. Ya, 40. Oke, 40 ya Pak Bondan. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Porastinawati. Vitamin D3 1000 IU, kalau dibutuhkan 5000 IU, apakah perlu mengkonsumsi berapa? Ya kita cari kalkulator lagi. Tuh Pak Yo sedang ngitung tuh, butuhnya berapa tuh? Oh 5 kata Pak Yo, betul. Iya pakai kalkulator. 5 ya Ibu. Ya. Nah, sudah sisa 3 pertanyaan terakhir. Dari Ibu Eva dari Bekasi, bagaimana caranya menjelaskan ke orang bahwa vitamin D3 itu beda dengan Kalmak? Karena biasanya mereka pikir kalau sudah pakai Kalmak tidak perlu lagi pakai vitamin D3. Ini pertanyaan untuk Agnes. Oke, pertama cara menjelaskannya adalah dari dosisnya, gitu ya. Di mana dosis yang terkandung di dalam Kalmak, kalau kita mengkonsumsi sesuai dosis 3 kali sehari, ya betul, 3 kali sehari berarti kandungannya hanya 400 IU, gitu ya. Yang kedua adalah tidak semudah itu untuk menaikkan vitamin D yang ada di dalam darah. Kita udah melihat fakta bahwa hampir 90% ya, mencapai 90% masyarakat Indonesia itu defisiensi, gitu ya, dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita bisa jelaskan kepada pelanggan kita, gitu. Nah, maka dari itu kita membutuhkan suplementasi tambahan nih untuk menjamin bahwa kadar vitamin D kita itu sudah memenuhi atau bahkan untuk menjamin kita mampu menjaga kadar vitamin D kita itu tetap berada di batas yang cukup, gitu ya. Kalau tadi kata Dokter Edi dianjurkan 80, standarnya tadi 30 sampai 100, gitu ya. Nah, ini bisa dengan mengkonsumsi vitamin D yang sudah ada nih, gitu ya, dari rekan-rekan EBO kita yang sudah mencoba dan terbukti bisa menaikkan angkanya, gitu ya. Angkanya vitamin D3 di dalam darahnya itu bisa naik. Ditambah lagi kita punya voucher Prodia, teman-teman. Jadi nanti kalau beli produk Nutrilite kan dapat nih 1 voucher. Terus Ibu beli lagi, dapat lagi 1 voucher. 1 voucher bisa dipakai sendiri, 1 voucher kita bisa kasih untuk calon pelanggan kita atau ke pelanggan kita untuk memastikan Ibu tes dulu atau Bapak bisa tes dulu kadar vitamin D-nya berapa nih. Saya punya voucher 30% di Prodia. Nah, nanti kita jadi bisa tahu, oh ternyata saya memang butuh, walaupun saya sudah mengkonsumsi Kalmakdi, gitu ya. Saya tetap butuh untuk mengkonsumsi suplementasi tambahan vitamin D3. Seperti itu ya, teman-teman EBO semuanya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Virginia Kadarsan. Saran untuk kesehatan tulang itu adalah high protein plus Kalmak dan kolagen. Sedangkan saran untuk pencegahan sarkopenia, high protein, double X, dan Kalmak. Apakah boleh ditambahkan vitamin D3 kedua saran tersebut? Ya, tentunya boleh. Karena untuk kesehatan tulang itu membutuhkan vitamin D3 supaya penyerapan kalsium dari pencernaan itu berjalan dengan baik ya. Nah, baik untuk mempertahankan maupun untuk meningkatkan tulang ya, kepadatan tulang. Nah, bagaimana dengan sarkopenia? Jadi penyusutan dari otot-otot tubuh gitu ya, teman-teman ya. Itu otot-otot itu teman-teman, di situ ada reseptor vitamin D3-nya. Nah, kalau kekurangan vitamin D terjadi kelemahan dari otot-otot badan. Jadi kalau tadinya bisa lari nanjak, sekarang nggak bisa lari nanjak lagi. Kayak gitu misalnya ya, seperti itu. Terus bisa juga mengakibatkan GERD gitu ya, teman-teman tahu GERD ya, gastroesophageal reflux disease, makanannya naik ke atas. Nah, jadi orang mengira kalau GERD itu pasti kelebihan asam lambung aja. Ternyata bukan loh. Ternyata karena klepnya itu rusak, teman-teman ya. Jadi klep yang harusnya nutup itu dia nggak kuat nutupnya, dia kebuka waktu kedorong makanan naik bersama asam lambungnya tentunya, menimbulkan peradangan. Nah, terbuat dari apa sih klepnya itu? Otot itu. Jadi kalau kekurangan vitamin D, D3, kena GERD ya, itu sulit sembuhnya teman-teman. Gitu ya, karena otot membutuhkan vitamin D3 untuk bekerjanya. Begitu juga ya, termasuk sarkopenia tadi, teman-teman ya, itu membutuhkan vitamin D3.
Coba dicek. Kebanyakan orang yang kena sarkopenia pasti vitamin D3-nya rendah itu dalam darah. Nanti kalau dicek kelihatan tuh. Gitu. Oke, dan ada untuk pertanyaan terakhir dari Ibu Susi. Kenapa dikhususkan vitamin D3 ya untuk produk Nutrilite vitamin D3 ini? Kenapa dikhususkan vitamin D3? Oke. Nah, vitamin D sebenarnya kalau pertanyaannya yang dimaksud adalah kenapa yang dipilih adalah vitamin D3 gitu ya. Sebenarnya vitamin D ini ada beberapa jenis. Betul ya, Dok ya? Ada vitamin D2, ada juga vitamin D3, di mana D2 ini sumbernya adalah tumbuhan. Kalau vitamin D3 sumbernya adalah hewan. Nah, vitamin D3 ini lebih efektif untuk digunakan oleh tubuh kita. Makanya yang dipilih adalah vitamin D3, seperti itu. Oke, sudah selesai untuk sesi tanya jawabnya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita, berakhir sudah talk show kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Nutrilite yang sudah hadir. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Dr. Edi Kristianto dan juga Mbak Agnes yang sudah membagikan ilmunya. Dan terima kasih juga untuk Pak Jupli Wongso dan juga Ibu Lim Suryati atas testimoninya yang luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya? Kalau tadi ada tanda-tanda defisiensi yang kita alami, jangan lupa yuk langsung beli dan langsung cek. Jangan sampai defisiensi vitamin D ini mempengaruhi kesehatan kita. Saya Vela, mohon undur diri. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Salam sehat selalu.